Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 71-72. Racun, racun apa? Sukang berpura-pura panik, berpura-pura tuli dan mengelak di sana. Ye Chen, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Yaitu, kamu takut kamu tidak bisa mengalahkan Brotersu, dengan sengaja dijebak. Seseorang berkata diam-diam di bawah. Begitu komentar ini keluar, seseorang dengan cepat setuju. Aku belum melihat Brotersu Kang menggunakan racun, kamu mengukur perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakan bahwa saudara Su menggunakan racun. Ye Chen, kamu terlalu berbahaya. Sumpah serapah dan teriakan penonton adalah satu demi satu, membentuk gelombang, yang jelas terbalik dalam warna hitam dan putih, tetapi ekspresi kemarahan dipenuhi dengan ekspresi di setiap wajah. Apakah kamu masih mati kali ini? Ini adalah harga yang memancing Yang Feng dan Di Yang Feng. Hari ini kamu ditakdirkan untuk memerciki Feng Yuntai. Dibandingkan dengan para murid di bawah ini, murid sejati Ren Yang Feng dan Di Yang Feng masing-masing mencibir. Di atas panggung, Ye Chen diam-diam mendengarkan omelan di bawah, matanya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Dia dapat melihat bahwa Ren Yang Feng dan Di Yang Feng telah bersusah payah untuk membalas dendam padanya. Para murid sejati melakukan segalanya, dan pertempuran itu besar. Itu tidak cukup, tetapi mereka diam-diam telah menanam begitu banyak pasukan angkatan laut. Kata-katanya luar biasa, dan dia sekali lagi menyaksikan makna dari keempat kata ini. Dengan dua kepalan tangan dengan empat tangan, bagaimana dia bisa mengalahkan omelan seperti air pasang dengan satu mulut? Namun, siapa dia? Dia adalah Ye Chen. Bagaimana dia bisa makan bisu dan tidak baik tanpa alasan? Ada perlindungan api yang nyata, bahwa racun tidak berguna melawannya, maka dia juga akan memperlakukan tubuhnya dengan caranya sendiri. Dalam bersumpah, dia diam-diam memobilisasi api yang sebenarnya di tubuhnya, dan membakar semua racun yang mengalir di tubuhnya. Namun di permukaan, ia masih berpura-pura diracun, dan tubuhnya membengkak di atas panggung untuk menciptakan ilusi untuk melumpuhkan Sukang, dan kemudian memberinya serangan guntur. Ye Chen, Xiong Er, yang berada di atas panggung, melihat bahwa Ye Chen sangat beracun, dan bergegas, tetapi melihat Ye Chen berkedip padanya. Pemahaman diam-diam antara keduanya telah mencapai ekstrim, dengan hanya satu pandangan, Xiong Er tampaknya telah melihat segalanya, dan langkah-langkah yang diambil dengan sadar dikembalikan. Oh, saudara Ye, ada apa denganmu? Itu bukan penyakit serius. Di atas panggung, melihat tubuh Ye Chen menjadi hitam, Sukang juga berpura-pura peduli. Untuk mengobati orang yang setengah mati dengan racun. Kamu bisa melakukannya. Kakak Ye, kamu benar-benar menganiaya saya. Ayo berhenti bicara omong kosong, ayo. Ye Chen bicara dengan tajam, memperhatikan Sukang dengan dingin. Mendengar itu, Sukang tersenyum, dan tidak lagi menyembunyikan wajahnya yang berbahaya dan licik, karena Broter Ye sangat tertarik. Saya akan bermain dengan Anda, saudara. Dengan mengatakan itu, dia melangkah keluar satu langkah, saat angin datang, dan mengarahkan jarinya ke arah Ye Chen. Melihat bimbingan Sukang, Ye Chen masih berdiri diam. Bagi orang luar, dia diracuni dan kehilangan kemampuannya untuk bertindak. Faktanya, dia sedang menunggu kesempatan, hanya karena kultivasi Sukang telah mencapai tingkat ke-8 dari dunia manusia. Mati, hanya pada saat inilah Sukang menunjukkan senyum ganas. Namun, tepat ketika dia hendak menunjuk Ye Chen dengan jarinya, dia melihat sedikit senyum ironis di sudut mulut Ye Chen. Melihat senyum aneh Ye Chen, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Segera, di matanya yang terkejut, Ye Chen melompat ke samping untuk menghindari ujung jarinya, dan kemudian meraih lengannya, dan kemudian dia terlempar keluar oleh Ye Chen. Bang! Beberapa kaki jauhnya, dia menghantam keras di peron. Muncul, Sukang menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin, kau tahu dengan jelas. Aku tahu apa. Ye Chen mencibir, dan kulit gelap di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengembalikan warna aslinya. Dia tidak diracuni. Aku jelas melihat jarum racun Sukang menyusup ke tubuh Ye Chen. Tidak hanya para murid sejati di Yang Feng, tetapi juga para murid Ren Yang Feng sangat bingung. Di mimbar, wajah Sukang tidak memiliki selera sebelumnya dan ekspresinya menjadi sengit. Dia tahu bahwa Ye Chen telah bermain dengannya, dan Ye Chen tidak diracun sama sekali, tetapi apa yang bisa dia katakan adalah bahwa dia melihat dengan jelas bahwa jarum racun telah menembus ke dalam tubuh Ye Chen. Dengan cara ini, dia tidak perlu bertarung sendiri. Saudara Sukang, tidakkah kamu akan menemani kakakku dan bersenang-senang? Ayo, berseberangan. Ye Chen menggelitik jarinya. Dengar, aku tidak bisa menghancurkanmu. Sukang minum dengan tajam, dengan cahaya ungu di telapak tangannya. Hanya saja dia baru saja mengambil langkah dan menahan napas. Ini, dia menatap telapak tangannya tanpa sadar, dan itu berubah menjadi hitam, dan menyebar dengan cepat ke lengan dan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Racun, Sukang langsung mengetahui mengapa tubuhnya memiliki bentuk yang aneh.
Dia menggunakan racun dengan baik, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia diracun. Itu Ye Chen saat itu, pikir Su Kang ketika dia diracun. Hah, tiba-tiba, semburan darah hitam keluar, dan para pengamat memperhatikan seolah-olah bingung. Ye Chen, kamu berani menggunakan racun untuk melawanku. Mata Su Kang menjadi merah darah, menatap Ye Chen yang berlawanan dengan giginya yang terkatup. Racun, racun apa? Ye Chen berpura-pura panik, dan juga belajar berpura-pura tuli dan bodoh di hadapan Su Kang. Bahkan kata-kata yang dikatakannya sama. Katakan, petik 2, yaitu, kamu takut kamu tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dan dengan sengaja menjebaknya. Ada suara dari para penonton, belum lagi omelan Xiong Er. Pemahaman diam-diam, ini adalah pemahaman diam-diam. Xiong Er cerdas. Orang-orang dari Yang Feng dan Di Yang Feng dapat membalikkan hitam dan putih, dan tentu saja dia akan membantu Ye Chen menarik kembali permainan. Aku belum melihat Ye Chen menggunakan racun, tapi Su Kang kamu, ini adalah perut pria itu. Selama ini adalah suara Xiong Er, dan kalimat serta kata-kata yang digunakan disalin dari mereka yang sebelumnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakanlah Ye Chen menggunakan racun, Su Kang, kamu terlalu berbahaya. Kamu, darah dan jantung Su Kang diserang, dan darah tua menyembur keluar. Ye Chen jelas menggunakan racun. Pada saat ini, para pelaut dari puncak Renyang dan puncak Diang mulai mengacaukannya lagi. Bertengkar satu sama lain dan melarang penggunaan narkoba, Ye Chen mengabaikan aturan dan memberinya sanksi. Ye Chen, kamu sangat kejam. Apakah kamu sedang makan omong kosong? Suara berikutnya sangat keras, dan Xiong Er terkesiap selama 1 menit penuh sebelum mengatakan ini. Raungan itu benar-benar mudah tersinggung dan bocor, dan suara satu orang bahkan menutupi omelan semua orang yang hadir. Su sangat keras sehingga banyak orang tidak bisa menutupi telinganya. Setelah raungan ini, para penonton terdiam sejenak. Ye Chen hanya menggunakan racun, jadi tidak ada gunanya berdalih. Setelah diam, seorang murid Xing Yi melompat keluar. Kamu niat Chen terlalu jahat. Sanksi dia, sialan, keluar. Xiong Er menampilkan kekuatannya lagi, gelombang suara terlalu kuat, dan terlalu banyak orang dengan tenggorokan tersedak telinga mereka lagi. Itu adalah misteri Sonic dari keluarga beruang. Seorang murid sejati dari mata Ren Yang Feng sedikit menyipit. Tidak heran itu bisa menutupi suara begitu banyak orang. Pria kecil gemuk masih memiliki metode rahasia seperti itu. Ye Chen menyentuh dagunya, dan diam-diam berkata bahwa dia harus berbicara dengan Xiong Er suatu hari nanti. Setelah beberapa saat hening, sebelum menunggu para pelaut Yang Feng dan Di Yang Feng berbicara, Xiong Er berteriak lagi, mengeluarkan tenggorokannya dan mengeluarkan suara keras. Lihatlah posturnya, ini sudah cukup untuk membantu Ye Chen menempatkan pelaut di bawah platform. Makanlah, tidur, adikku. Misteri Sonic kekuatan Xiong Er benar-benar tidak tercakup, teriakan satu demi satu begitu mengejutkan, dan kata-katanya masih sangat aneh sehingga bahkan ketika para penonton berbicara di bawah mereka ditekan oleh suaranya. Lanjutkan, apakah hewan ini binatang buas? Satu persatu, para penonton itu bahkan tidak bisa mengangkat kepala dengan telinga tertutup. Aku benar-benar memilikimu. Ye Chen di atas panggung tidak bisa menahan tawa. Mungkin, pemandangan dan situasi seperti ini benar-benar membutuhkan harta yang hidup seperti Xiong Er, yang paling penting adalah kerohaniannya yang tak tahu malu. Untuk kebebasan, Xiong Er kembali megap-megap. Meledakkan tenggorokannya, dia mengerutkan rambutnya dan memandang berkeliling ke arah para pelaut yang tersembunyi di tengah kerumunan. Ada provokasi di mata kecilnya, seolah berkata, memarahi Lao Su lagi. Tegur lagi, saya berteriak pada Anda untuk kegagalan setengah tubuh. Melihat murid-murid angkatan laut itu lagi, semua wajah mereka memerah. Aku tidak tahu apakah mereka takut atau marah. Tarik, Xiong Er sudah mengedip pada Ye Chen. Tak perlu dikatakan Xiong Er, Ye Chen sudah melompat dari medan perang, semua yang dia pikirkan adalah pergi dari sini secepat mungkin. Tentu saja, dia ingin pergi, bagaimana mungkin beberapa orang membiarkannya pergi. Begitu dia melompat dari panggung, seorang murid sejati Yang Feng menghentikannya di depannya. Kenapa? Jadi cepatlah. Pertikaian sepenuhnya bersifat sukarela. Aku tidak ingin bertarung lagi hari ini, bukan? Ye Chen berkata dengan ringan. Kau memukuli mentorku hampir cacat, dan kau hanya ingin pergi dengan menepuk pantatmu. Ini terlalu aneh. Ketika ejekan itu terdengar, seorang murid berjubah putih datang perlahan. Ketika dia melirik orang yang datang, mata Ye Chen menyipit, dan napas samar yang dirasakan oleh murid itu membuatnya takut. Dia adalah murid sejati pertama dari Ren Yang Feng, Jiang Hao. Xiong Er di samping mengingatkan Ye Chen bisikan, dan dari matanya yang kecil, dia bahkan bisa melihat ketakutan akan Jiang Hao. Ye Chen, ketika Anda memukul seseorang, Anda ingin pergi. Apakah Anda tidak ada? Suara lain terdengar, dan seorang anak dengan jubah ungu datang, dan napasnya tidak di bawah Jiang Hao itu. Murid sejati pertama Yang Feng, kemeja ungu. Xiong Er sekali lagi mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Satu kaki telah melangkah ke matahari yang sebenarnya. Rao adalah Ye Chen, dan alisnya dipelintir bersama saat ini. Dia mengakui bahwa bahkan pada puncaknya, sulit baginya untuk bertahan hidup. Selain itu, tempat ini bukan mereka berdua. Murid sejati Renyang dan Di Yang Feng semua keluar. Bahkan jika dia sombong lagi, tinjunya sulit dikalahkan.
Kecuali jika darah dari jalan iblis diayunkan lagi, dan kekuatan tempur melonjak, itu bisa mengalahkan semua orang, tetapi iblis itu adalah musuh yang baik. Setelah jalan iblis itu terungkap, itu akan terbunuh oleh guntur yang kuat Heng Yuezong yang pertama kali. Taat pada panggung, jika tidak kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Jiang Hao memandang Ye Chen dengan mencibir. Saudaraku Jiang, apakah kamu memaksaku untuk bertarung? Ye Chen memandangi Jiang Hao dengan dingin. Bertengkar satu sama lain, pihak-pihak yang bertikai dipaksa untuk menganiaya dengan kemauan mereka sendiri. Apakah kamu ingin mengabaikan aturan Heng Yue? Jadi apa? Kemeja ungu itu tersenyum, ayo pergi ke dinding dan berpikir. Kamu harus menggertak yang kurang, bergantung pada yang kuat dan yang lemah, dan kamu harus tidak tahu malu. Xiong Er memelototi banyak murid sejati di sekitarnya. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Ye Chen keluar. Kemana harus pergi? Tanpa diduga, murid sejati Ren Yang Feng langsung menembak dan menepuknya dari belakang. Ketika mata Ye Chen dingin, bagaimana dia bisa berpikir bahwa murid Ren Yang Feng berani melakukan serangan menyelinap di atas panggung. Sudah larut, dan kemudian dengan cepat, dia berbalik tiba-tiba, dan Ben Lei menyesalinya. Boom, badai petir terdengar, dan Ye Chen, yang tidak dalam kondisi puncak, didukung dengan ludah darah. Hah, sebelum berhenti, di sisi miring, seorang murid sejati di Yang Feng bahkan menawarkan pedang membunuh, pedang menunjuk langsung ke punggung Ye Chen. Keji, Xiong Er sangat marah, dan segera mengeluarkan tongkatnya, menghalangi Ye Jian dari pedang guntur ini. Melihat ini, ada murid di Yang Feng di kerumunan, dan sebuah pukulan diledakkan. Ye Chen merespons secara pasif dan memuntahkan darah lagi. Mati, seseorang di belakang Yang Feng Xing Yi menembak tiba-tiba, menusuk punggung Ye Chen dengan satu jari, membalik telapak tangannya dan membelah Ye Chen. Hah, darah melintas, Ye Chen, yang baru saja berdiri diam, bahunya ditembus dengan pedang. Mari kita ambil. Suara minuman itu berdering, dan para murid sejati Liang Feng bahkan bergerak, dan mereka mengelilingi Ye Chen dalam satu putaran. Dalam adegan ini, para murid yang menyaksikan adegan di sekitarnya terkejut. Siapa yang mengira bahwa murid sejati Renyang dan Diang Erfeng akan berani bertindak secara terbuka di antara hadirin, dan mereka masih bergegas untuk berurusan dengan mereka. Ini adalah pelanggaran aturan. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh Zongmen? Iya, kenapa Dao Jie tidak melakukan apa-apa tentang itu? Apakah kamu tidak melihatnya? Para murid Ren Yang Feng dan Di Yang Feng berani bertindak begitu terbuka, mereka harus memiliki dukungan kantor yang kuat, sehingga bahkan tetua Daoji tidak berani campur tangan dengan gegabah, dan aku mendengar bahwa Daoji para tetua tidak ada di dalam Zong hari ini sama sekali. Jadi, apakah Ye Chen sudah mati? Boom! Selama percakapan, raungan terdengar melalui Feng Yuntai. Melihat itu, ke arah huru hara, beberapa orang menggunakan kutukan Tianlei, dan sekelompok murid sejati merasa malu oleh akibatnya. Adegan itu kacau, dan dalam asap yang mengepul, sosok berdarah Ye Chen muncul. Ayo, Ye Chen melangkah keluar, dan wajah King Xiu tampak sedikit bingung saat ini. Melihat tangannya lagi, dia benar-benar memegang 4 mantra kutukan Tianlei. Tampaknya orang yang menggunakan kutukan Tianlei adalah dia. Mungkin, ini adalah tubuh setengah mati yang dipaksa, tidak mampu menahan pengepungan banyak murid sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengambil risiko melanggar peraturan pintu dan menggunakan kutukan guntur untuk mengejutkan para murid sejati di sekitar. Ye Chen, kamu mengabaikan peraturan sekte dan menggunakan kutukan guntur langit. Tiba-tiba, semua pihak berteriak. Kamu semua berani mengepung saya di bawah Feng Yuntai. Mengapa saya tidak bisa menggunakan kutukan Sky Thunder, dan saya mati di kiri dan kanan, dan Huang Kuan Rod sangat diperlukan untuk Anda. Ye Chen tampak marah dan melihat banyak murid sejati dengan mencibir. Dia adalah ini minggir, masalah besar dengan banyak murid sejati di jalan. Dia gila. Banyak murid sejati mengertakkan gigi. Aku gila. Ye Chen menjilat darah di sudut mulutnya, datanglah ketika ada benih, dan di bawah kutukan Tianlei, kita akan mematahkan tulang kita bersama. Ye Chen, Lili tiba-tiba terdengar, sekelompok orang di luar kerumunan telah datang, dipimpin oleh murid pertama dari Sila, Yin Ziping. Kamu sangat berani, kamu baru saja secara terbuka menggunakan kutukan Tianlei di Zongnei. Yin Ziping muncul dengan teriakan keras. Posisinya sudah lama jelas, tidak peduli dari sisi mana dia berasal, tetapi dia jelas tidak berada di pihak Ye Chen. Ya, Saudara Yin, Anda hanya melihat bahwa saya menggunakan kutukan Tianlei. Tidakkah Anda melihat mereka mengepung saya di bawah panggung? Ye Chen melirik Yin Ziping, tetapi kutukan Tianlei di tangannya tidak dilepaskannya. Bukan karena itu kamu menggunakan kutukan guntur langit. Lelucon, bukankah tempat pisau di lehermu, dan kamu juga akan dengan patuh membunuh siapapun. Aku menggunakan kutukan Tianlei untuk perlindunganku sendiri. Itulah yang terjadi, kemudian lihat bab yang sebenarnya di aula perintah. Yin Ziping menghela nafas dengan dingin, dan nyala api listrik keluar dari lengan bajunya. Pandangan yang lebih dekat ternyata adalah tali yang menyala, secepat ular. Su Ziping tiba-tiba menembak, dan talinya sangat cepat, itu Ye Chen tidak pernah bereaksi, dan dia terjebak dengan kuat di tempat. Ye Chen berjuang, tetapi misteri tali itu jauh melebihi harapannya, bukan hanya dia memiliki kemampuan untuk menahannya, tetapi bahkan kemampuannya untuk bergerak dibatasi sehingga dia tidak bisa bergerak di tempatnya.
Bawa pergi, minum Yin Ziping. Segera, seorang murid dari aula perintah bergegas keluar dan melangkah maju untuk mengambil Ye Chen. Untuk menunjukkan keadilan, Yin Ziping juga memerintahkan para murid Jilutang untuk menyeret murid-murid sejati Liang Feng keluar dari kerumunan bersama. Namun, pada saat dia meninggalkan kerumunan, Yin Ziping dan murid-murid sejati Liang Feng saling memandang dan tersenyum, seolah-olah adegan pada saat ini sudah direncanakan. Tindakan kecil mereka ditangkap oleh Xiong Er. Meskipun dia tidak dapat diandalkan, dia sangat pintar. Ini pada dasarnya adalah plot Liang Feng dan Commandment Hall. Mereka tertegun, dan mereka berkolusi sejak lama. Ye Chen diambil hari ini, dan sulit untuk bertahan hidup. Xiong Er, ambil bayi harimau dan tinggalkan Heng Yue. Ye Chen diseret, menggeram histeris. Mungkin dia juga melihat bahwa sulit untuk bertahan hidup ketika dia memasuki aula hukuman hari ini. Dia tidak ingin diganggu sepanjang hari setelah kematiannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayai bayi harimau. Berikan beruang dua. Melihat Ye Chen diseret, Xiong Er mengertakkan gigi dan membenci bahwa di belakang panggung Liang Feng terlalu keras. Bahkan jika dia dari keluarga Xiong, sulit untuk menyelamatkan nyawa Ye Chen. Backstage, memikirkan hal ini, mata Xiong Er menjadi cerah. Apakah ini lebih sulit daripada di belakang panggung? Maka saya akan menemukan di belakang panggung untuk Ye Chen bahwa Anda tidak mampu. Episode 73-74. Ye Chen diseret ke aula hukuman, diikuti oleh kerumunan besar. Sekali lagi di aula hukuman yang dingin dan megah, Ye Chen terkunci pada pilar tembaga oleh rantai di tempat. Para murid Liang Feng Zhenchuan, yang juga melanggar aturan gerbang, hanya berdiri di aula dengan belenggu santai. Dibandingkan dengan kesengsaraan Ye Chen, perlakuan mereka benar-benar membentuk kontras yang tajam. Ye Chen, Zhong Nei menggunakan kutukan Tianlei. Apakah kamu mengakuinya? Yin Ziping berdiri dengan tangannya di depan Ye Chen dan menatap Ye Chen dengan mencibir. Mereka ingin membunuhku. Aku berusaha melindungi diriku sendiri. Bunuh kamu. Ini adalah tempat untuk memulai. Murid Liang Feng mulai berbicara. Ye Chen, kamu berdarah. Kamu jelas sedang belajar, bagaimana kita menjadi kita akan membunuhmu. Saudara Yin, saya tidak ingin mendengar Ye Chengxin berbicara kuning, dan inilah alasan saya mencari. Pada saat ini, para penonton di Liang Feng juga mulai membujuk lagi. Ye Chen menggunakan kutukan Tianlei, dan dia benar-benar layak mendapatkannya. Berikan sanksi dia. Kamu sangat muda, sangat kejam, dan seberapa baik kamu ketika kamu dewasa. Di aula, ada tepuk tangan dan omelan para murid Liang Feng Zhenzu, penuh dengan kemarahan. Mereka membalikkan hitam dan putih, menggigit-gigitan, dan memaksa topi besar di tubuh Ye Chen. Dan pada saat ini, Ye Chen, yang berada di pilar tembaga, seperti seorang pembunuh jahat yang dimarahi. Di aula, tidak hanya murid sejati Liang Feng, tetapi juga pengikut Heng Yue. Namun, meskipun mereka tahu bahwa kebenaran fakta-fakta itu tidak seperti yang dikatakan murid-murid Liang Feng, tidak satupun dari mereka berani berdiri dan berbicara untuk Ye Chen. Mereka takut bahwa mereka akan dijadikan incaran oleh Liang Feng di masa depan. Terbukti dengan baik, ini akting. Setelah Yin Ziping mendengar apa yang dikatakan murid-murid Liang Feng, dia menatap dingin pada Ye Chen lagi. Ye Chen, apa lagi yang bisa kamu katakan? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dia katakan, apalagi yang bisa dia katakan. Dari saat dia ditarik ke aula perintah, dia memikirkan akhir hidupnya. Liang Feng dan aula perintah telah berkolusi sejak lama. Dia adalah seorang murid magang yang teliti yang ingin memiliki panggung belakang dan tidak ada panggung belakang, dan tidak memiliki penolong atau penolong. Tidak ada jumlah itu tidak berguna. Mungkin dialah yang meremehkan metode Liang Feng juga, setiap langkah adalah jebakan, dan setiap langkah ditujukan padanya. Namun, hingga saat ini, dia tidak menyesali semua yang dia lakukan untuk bayi harimau. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan beku itu bukan pemandangan yang dangkal, dan kekejaman di dalamnya membuat orang sedih. Di depannya, Yin Ziping mencibir ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak berbicara. Kamu tidak berbicara, apakah wakil ini tidak nyata? Jangan bicara omong kosong, ayolah. Suara Ye Chen menjadi sedikit serak, dan kelelahannya belum pernah terjadi sebelumnya, membuat matanya kabur. Oke, bagus. Yin Ziping tertawa, membalik sebuah gulungan kuno, dan membentangkannya seolah membaca dekrit. Menurut pasal 9 dari peraturan Heng Yue, murid ini ada di sekte. Gunakan petir, hukuman mati. Setelah membaca, Yin Ziping menutup gulungan itu tiba-tiba, dan kemudian mengedipkan mata pada para murid di kedua sisi. Namun, pada saat ini, seorang tokoh tua menarik dari kerumunan sekuat yang dia bisa, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Zhang Fengnian. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia, Zhang Fengnian menyodok masuk dan memandang Yin Ziping memohon. Aku mohon, jangan bunuh dia, bunuh aku. Kakek tua, jangan memohon pada mereka. Mata kabur Chen langsung pulih dan berkata dengan susah payah. Bocah bodoh, jangan bicara. Zhang Fengnian melirik Ye Chen, dan kemudian memandang Yin Ziping lagi. Tubuhnya bengkok, dan dia tidak bisa menekuk lagi. Ni Yin, dia hanyalah seorang anak kecil, lepaskan dia. Lepaskan dia. Yin Ziping tertawa geli, Zhang Fengnian, kamu pasti sudah tua dan tahu. Dia menggunakan kutukan Tianlei dalam kasus ini, hukumannya adalah mati. Tanpa diduga, Zhang Fengnian,
yang sudah begitu tua, bahkan berlutut di kaki Yin Ziping. Pada saat ini, Ye Chen yang menatapnya berdiri keluar, ditutupi dengan darah merah, dan air mata darah tidak bisa membantu mengalir ke matanya, menyaksikan punggung rendah dan tua berlutut di tanah, darah dan air mata menetes di wajahnya. Kakek, bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Setelah beberapa saat, geraman Ye Chen terdengar di aula. Dia gila, berjuang keras, mencoba memutus rantai yang menguncinya. Dia adalah Ye Chen, yang merupakan tulang besi, dan tidak akan pernah takut akan kematian, tetapi menyaksikan orang yang dia sayangi dengan rendah hati berlutut di tanah untuk memohon untuknya, lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Mendengarkan raungan Ye Chen, tubuh Zhang Fengnian menggigil, tapi dia masih belum bangun. Bang, 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 segera, ada suara dentuman di aula, suara dahi Zhang Fengnian menghantam tanah. Tolong, biarkan dia pergi. Tolong, biarkan dia pergi. Setiap kali Zhang Fengnian mengucapkan kata-kata seperti itu dengan dahinya mengenai tanah, setiap kali dia menundukkan kepalanya, wajahnya yang dulu akan dipenuhi dengan air mata yang rendah. Dia adalah Zhang Fengnian, seorang pria yang seusia dengan penguasa Heng Yue. Pada saat ini, dia berlutut kepada seorang junior yang begitu rendah, itu adalah kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih telanjang. Dia tidak memiliki martabat, dia bersalah atas kematian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yin Ziping melirik kakinya, mengabaikannya, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Kalau begitu bunuh aku, tukarlah hidupku untuknya, keponakan Yin Si, tolong. Zhang Fengnian memeluk kaki Yin Ziping. Pelukan yang tiba-tiba ini membuat Yin Ziping cemberut dan mencibir, dan segera menendang Zhang Fengnian dan berteriak, kamu sia-sia, mengapa kamu harus berbicara denganku tentang kondisinya? Tanpa diduga, Zhang Fengnian ditendang pergi, bergegas dan memeluk kaki Yin Ziping lagi, dia masih anak-anak, tolong lepaskan dia. Keluar, Yin Ziping tampaknya telah kehilangan kesabaran, mengangkat kakinya lagi, menendang Zhang Fengnian untuk meludahkan darah. Semua ini dipentaskan di depan mata Ye Chen yang terbuka. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan menggeram histeris, Yin Ziping, jika aku tidak mati hari ini, aku akan menurunkanmu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Tiba-tiba, kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya dihidupkan kembali. Kemarahan dahsyat tampaknya menggerakkan jalan ajaib yang tersembunyi di dalam darahnya, dan pikirannya tenggelam oleh kemarahan dan pembunuhan. Dengan raungan Ye Chen, Yin Ziping juga marah dan segera berteriak, bunuh aku. Segera, seseorang menggambar pisau besar di kedua sisi. Dan pada saat ini, para murid Liang Feng tersenyum menyeringai. Tentu saja, pada saat ini, aura cahaya terbang dari luar aula, tanpa memihak, dan menghunus pedang tajam dengan tajam, dan kemudian sebuah suara panjang masuk ke aula. Yoyo, Jilutang benar-benar hidup hari ini. Kata-kata itu tidak berakhir, sesosok hantu muncul di aula. Tubuh ramping ini, angin abadi dan tulang, temperamen rileks, jubah berkibar tanpa angin secara otomatis dan tetap hidup di sekitar Ling Hui, bahkan debu tangan ternoda oleh aura, sepasang mata, kelihatannya perubahan-perubahan, penuh kebijaksanaan tak terbatas. Tiba-tiba, orang-orang di aula termasuk murid Liang Feng dan Yin Ziping semua membungkuk, melihat dengan hormat. Seluruh rumah dilanda panik oleh kedatangan orang yang memegang kocokan. Para murid telah bertemu dengan Penatua Sufu. Penuh dengan aula, suara seperti itu juga luar biasa keras dan konsisten, penuh hormat dalam semua penampilan, tidak berani mengabaikan sedikit pun. Tidak heran murid-murid ini begitu, hanya karena identitas orang yang datang terlalu terhormat. Sufu, Paviliun Heng Yue Zhongling dan pertama. Di Heng Yue Zhong, jika dia seorang senior, dia masih merupakan kakak laki-laki dari Heng Yue Zhong, dan satu-satunya alkemis di Heng Yue Zhong. Alkemis itu sangat bermartabat dan miskin, Sufu adalah salah satunya, eliksir dari Heng Yue Zhong dipasok oleh orang ini. Beberapa orang di Heng Yue Zhong berani mengacaukannya. Saya melihat Zhang Fengnian, saya telah melihat Bro Tersu. Selanjutnya, aula perintah yang tenang dipecah oleh suara yang samar. Zhang Fengnian, yang muntah karena tendangan Yin Ziping, jatuh ke tanah, lemah dan lemah. Apakah kamu Zhang Fengnian? Kata-kata terkejut keluar dari mulut Sufu, dan dia mengerutkan kening pada Zhang Fengnian berlutut di tanah. Tidak heran dia begitu terkejut, karena wajah Zhang Fengnian begitu tua sehingga dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Itu benar untuk memikirkannya dengan cermat. Zhang Fengnian menjadi sia-sia, tidak seperti biksu seperti mereka yang dapat mengubah penampilan mereka. Iya, ini aku, Zhang Fengnian masih di tanah. Sufu mengerutkan kening lagi, dengan penglihatannya, itu wajar untuk melihat bahwa Zhang Fengnian telah dipukuli, dan permulaannya tidak jelas. Siapa yang memukulmu? Sufu melambaikan aura ke tubuh Zhang Fengnian. Begitu komentar ini dibuat, Yin Ziping yang berdiri dengan hormat menggigil, dan suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siapa itu? Melihat sekeliling pada semua orang di bait suci, Sufu berteriak tajam, mengguncang seluruh aula perintah dengan paksaan yang kuat dan gemetar yang meliputi seluruh aula perintah. Iya, ini aku. Meskipun takut, Yin Ziping maju selangkah dengan kepalanya berani. Setelah mendengar kata-kata itu, Sufu menatap Yin Ziping, matanya sangat tajam sehingga dia menatap Yin Ziping. Tetua, aku terluka karena kecelakaan, aku.
Sebelum Su Ziping selesai berbicara, Su Fu terbang dengan kipas di telapak tangannya. Ini benar-benar berani. Suara Su Fu sangat dingin. Sebagai murid pertama dari Aula Perintah, beraninya kamu bertarung melawan para penatua dan membunuhmu. Yin Ziping memuntahkan darah dengan satu telapak tangan dan tampak pucat, tetapi setelah naik, dia berlutut langsung di tanah dan dengan tergesa-gesa memohon belas kasihan. Tetua, muridnya tahu yang salah, muridnya tahu yang salah. Brother Su, apa yang membuat Anda sangat marah? Seorang lelaki tua berjubah ungu keluar dari Aula Perintah. Tidak perlu dikatakan, itu adalah guru Yin Ziping, kursi pertama Aula Perintah, Zhao Zijing. Kakak Zhao, kamu benar-benar mengajar murid magang yang baik. Su Fu melirik Zhao Zijing. Mendengar itu, Zhao Zijing mengerutkan kening, memandang magangnya Yin Ziping. Pinger, apa yang kamu lakukan? Aku secara tidak sengaja menyakiti Zhang Paman Zhang Fengnian. Zhang Fengnian. Zhao Zijing mendengar kata-kata itu dan melirik Zhang Fengnian, tapi matanya penuh penghinaan. Saudara Su, Zhang Fengnian dihancurkan oleh Tuan lebih awal, Anda. Bahkan jika dia didorong menuruni gunung, itu masih Heng Yuesong. Kata Su Seng, Su Fu masih agak dingin. Ajari muridmu dengan baik, karena murid pertama dari Aula Perintah begitu ofensif kepada para penatua, mengapa kamu yakin? Disuruh oleh Su Fu seperti ini, Zhao Zijing menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada kejang, yang memprovokasi Su Fu, yang bukan hal yang baik. Di sini, Su Fu telah menatap Ye Chen, yang terkunci pada pilar tembaga. Melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, matanya menjadi tajam dan dalam, dan dia berkata setelah beberapa saat, aku akan mengambil murid ini. Penatua, ini, para murid Liang Feng mencari sejenak. Mengapa? Apakah Anda memiliki pendapat? Su Fu melirik murid-murid Liang Feng, dan pemandangan itu sunyi. Penatua, dia menggunakan kutukan Tianlei dalam kasus ini, tetapi dia melakukan kejahatan kematian. Yin Ziping di samping berkata, guru ada di sampingnya, dan dia memiliki kepercayaan diri. Selain itu, Ye Chen baru saja mengatakan bahwa dia akan membalas dendam padanya. Dia tidak ingin Ye Chen diambil dengan cara ini. Baginya, itu harus menjadi bencana di masa depan. Mendengar kata-kata Yin Ziping, Zhao Zijing, anggota pertama dari Aula Perintah, juga berkata dengan nada yang aneh, Brother Su, dia telah melakukan kejahatan besar, dan Anda ingin membawanya pergi. Saya khawatir. Ye Chen menggunakan kutukan Tianlei untuk perlindungannya sendiri. Suara itu terdengar, dan Xiong Er sudah masuk dari luar aula. Oh! Su Fu mengangkat alis dan menatap pria gemuk Xiong Er. Segera, Xiong Er mengertakkan gigi dan memandang murid-murid Liang Feng. Kelompok cucu penyu ini bergantian melawan Ye Chen di Feng Yuntai. Mendengar kata-kata Xiong Er, Su Fu melirik murid-murid Liang Feng lagi dan mencibir. Begitu banyak orang bisa mengenai kondensat, bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Jangan melihat Su Fu seperti ini. Murid-murid Liang Feng menundukkan kepala mereka satu persatu, wajah mereka panas, dan atmosfer tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selanjutnya, Su Fu menarik kembali pandangannya dan memandang Xiong Er lagi. Ye Chen dipukuli setengah mati dan tidak bisa terus bertarung, jadi dia melompat dari peron, tetapi cucu kura-kura ini memaksa Ye Chen untuk berkuasa dan terus bertarung. Ye Chen tidak setuju, mereka mengepung Ye Chen, para tetua, dan merekrut kehidupan manusia. Di mana Ming Jian lama Anda? Ye Chen terpaksa melindungi dirinya sendiri dengan kutukan Tianlei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiong Er, Rao Susu mengangkat alisnya, memandang Zhao Zijing, dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Zhao, di Heng Yueku, adalah kejahatan karena ingin secara serius melukai murid-muridnya untuk dibunuh. Kasus terburuk adalah kematian. Bagaimana dengan membunuh orang yang lebih tua? Su Fu bertanya lagi. Mata Zhao Zijing menyipit, dia tidak bodoh. Ini jelas diarahkan pada muridnya Yin Ziping, tetapi Rao sangat dalam, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu juga kejahatan berat. Karena itu semua adalah kejahatan kematian, bunuh mereka sekarang. Bunuh para gangster ini. Su Fuyu secara mengejutkan mati. Singkatnya, murid-murid Liang Feng dan Yin Ziping jatuh berlutut di tanah. Kakak Su, tahukah kamu apa artinya membunuh mereka? Wajah Zhao Zijing menjadi gelap. Itu artinya balai perintah Heng Yuezong adil dan ketat. Su Fu mengangkat bahu, karena semua kejahatan telah dilakukan, mengapa hanya mengeksekusi murid bernama Ye Chen ini, untuk mati atau hidup? Kakak Su, apakah kamu harus membuat hubungan begitu kaku? Apakah ini kaku? Lalu datanglah ke perdamaian. Su Fu tersenyum, menunjuk ke Ye Chen yang terkunci, dan tertawa, bayi kecil ini aku akan membawanya kembali untuk menghukum, seperti untuk murid Liang Feng dan Yin Ziping, kau urus itu. Petik 2. Baiklah. Zhao Zijing hanya melihatnya saat ini, Su Fu mengumpulkan begitu banyak hal yang tidak berguna untuk melindungi Ye Chen. Untuk sesaat, Zhao Zijing banyak berpikir. Su Fu benar, mereka semua adalah kejahatan mati. Jelas, mereka tidak bisa hanya membunuh Ye Chen, tetapi jika mereka membunuh mereka semua, tidak hanya Liang Feng, tetapi keluarga di belakang mereka akan datang kepadanya untuk menyelesaikan akun. Selain itu, dia benar-benar tidak ingin membuat hubungan terlalu kaku dengan Su Fu. Tidak bijaksana mengacaukan sang alkemis. Ini hanya seorang murid magang. Dia tidak melihatnya, itu bukan masalah besar untuk membawanya pergi, dan dia bisa mendapatkan bantuan Su Fu.
Zhao Zijing berpikir dengan sangat teliti dan tertawa, jika demikian, Brother Su dapat mengambilnya. Tuan, Yin Ziping tampak tegang. Diam untukku, Zhao Zijing memberi minuman dingin dan menyela pidatonya, setelah hari ini, beri aku untuk tetap di sel es. Jadi, aku bisa mengambilnya. Su Fu melirik Yin Ziping, lalu melambaikan sinar, menghancurkan belenggu Ye Chen. Nak, Xiong Er bergegas maju dan menyeret Ye Chen. Terima kasih. Berbaring di punggung Xiong Er, Ye Chen berbisik. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiong Er benar-benar membawakannya Su Fu, dewa yang hebat. Episode 75-76. Apa, Su Fu? Ketika Ge Hong dan Qing Yang orang-orang nyata mendengar laporan dari murid-murid mereka, itu mereka juga terkejut. Karena alasan ini, Penatua Su Fu hampir berselisih bersama Penatua Zhao Zijing. Dia mendengar bahwa orang asli Qing Yang Ge Hong menatapnya dengan keraguan ekstrim. Ini tidak terduga, mereka merencanakan begitu banyak, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Su Fu akan terlibat. Keduanya mengerutkan kening, dan mata menjadi redup. Bagaimana mungkin Su Fu tidak dapat menyelamatkan murid peserta pelatihan? Untuk alasan ini, ia hampir mengaktifkan aula perintah. Poin ini membuktikan bahwa Ye Chen tidak begitu sederhana di permukaan. Apakah itu karena bakat Ye Chen? Ge Hong mengerang. Dengan perlindungan Su Fu, bahkan lebih sulit untuk memindahkan Ye Chen. Wajah Qing Yang Tao juga menjadi sangat jelek. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa tidak ada yang bisa memprovokasi Su Fu di Heng Yuezong. Jika itu membuatnya jengkel, dia akan memiliki 10.000 cara untuk tidak memberi Anda obat mujarab, tanpa pasokan obat mujarab. Benang apa? Dibandingkan dengan mereka berdua, Zhong Laodao dari Tianyang Peak mendengar berita itu dan ada di sana di tempat. Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Ada apa? Di tempat tidur besar yang nyaman, Ye Chen yang sedang tidur mengusap hidungnya dan dengan rakus menyedot aroma obat kental yang mengambang di udara. Saat berikutnya, dia membuka matanya dan menghadapi wajah gemuk Xiong Er. Kamu akhirnya bangun. Xiong Er merasa lega. Di mana ini? Duduk? Ye Chen menggosok alisnya dan melihat pemandangan yang tidak dikenalnya dengan ragu. Paviliun Lintang, Xiong Er tersenyum. Ye Chen kemudian mengingat hal-hal pada siang hari. Dia bertempur di Yuntai Tai, dikepung oleh murid-murid Liang Feng, dan diseret ke aula perintah. Adegan menjadi jelas dalam pikirannya, tetapi Su Fu tidak pernah memikirkannya. Maaf, untuk menyelamatkanmu, aku hanya bisa melanggar perjanjian kita. Xiong Er berbisik ke samping. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tahu apa Xiong Er sih. Ada kesepakatan antara dia dan Xiong Er, itulah api sesungguhnya tentang dia, dan biarkan Xiong Er menyimpan rahasia untuknya. Hubungan antara api sejati sangat besar. Selain membantu latihan, itu dapat membantu sang alkemis untuk memperbaiki alkimia. Heng Yuezong hanya memiliki satu ground fire, yang dikuasai oleh Su Fu dari Lingdan Pavilion, tetapi juga karena ground fire inilah Su Fu memurnikan Lingdan dan Ling Ye untuk memasok permintaan satu kasus. Inilah sebabnya mengapa Su Fu menyelamatkannya. Api darat dan api sungguhan bukanlah level pada pandangan pertama, level api sungguhan jauh lebih tinggi daripada kebakaran di tanah. Dapat dibayangkan bahwa ramuan yang terbuat dari api asli lebih kuat daripada ramuan yang dibuat dari api darat. Tak perlu dikatakan, pentingnya api nyata bagi sang alkemis. Xiong Er menyukai ini, dan kemudian datang ke Paviliun Lingtan untuk meminta bantuan. Fakta telah menunjukkan bahwa keputusannya masih benar, tidak peduli apakah Su Fu akan mengambil api sejati Ye Chen, setidaknya Ye Chen masih hidup sekarang, tidak peduli apa hasilnya, lebih baik mati di Commandment Hall. Bagaimana keadaan Su Fu? Ye Chen memandang Xiong Er sesaat hening. Ada apa? Xiong Er menyentak telinganya, orang tua ini terlihat sopan, tapi dia sebenarnya sangat merepotkan. Apa jawabanmu? Apakah kamu takut dia akan mengambil api sungguhanmu? Xiong Er tidak bodoh, dapat mendengar apa yang benar-benar ingin diketahui Ye Chen. Ye Chen tidak menyangkal hal itu, dan mengangguk dengan lembut, dia menyelamatkan hidupku, bahkan jika itu mengambil api sungguhan saya sekarang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu kamu meminta lebih banyak berkat. Xiong Er menggelengkan kepalanya tak berdaya. Api sungguhan terlalu penting bagi sang alkemis. Bahkan jika Su Fu layak, dia benar-benar bisa mengambil api sungguhanmu. Pria kecil yang gemuk, apa pendapatmu tentang aku, Lao Su? Suara marah terdengar, bahkan jika seseorang mendorong pintu. Melihat ini, Xiong Er batuk dan tidak berani berbicara lagi. Di satu sisi, Ye Chen telah berbalik dan melompat dari tempat tidur, membungkuk tangannya kepada Su Fu, murid Ye Chen, terima kasih Penatua atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Hanya secara verbal, tidak ada yang praktis. Mendengar itu, Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu ingin api yang nyata, kamu bisa menerimanya kapan saja. Tergantung kalau aku bisa menyerahkannya. Su Fu tersenyum, memandang Ye Chen, dan berkata, tunjukkan padaku tembakan nyatamu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Petik 2. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi masih bergerak dengan keyakinan, api emas dan hai berubah menjadi nyala api dan muncul di tangannya. Api sejati emas. Melihat ini, itu terkejut dengan tekad Su Fu. Segera, dia mengeluarkan gulungan dari tangannya, membukanya, dan memperhatikannya dengan cermat.
Ye Chen melirik setiap halaman dan menemukan bahwa ada pola api sungguhan di setiap halaman gulungan itu, yang berwarna ungu, kuning, dan biru, dan ditandai di bawah setiap nyala api. Tidak, Su Fu memeriksanya sebelum melihat api sungguhan di telapak tangan Ye Chen, matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam, aku telah melihat api asli kemasan ini untuk pertama kalinya, bahkan dalam buku nyala api tidak ada catatan. Petik 2. Ya, ada terlalu banyak api yang berkembang biak di langit dan di bumi, dan tidak semuanya dicatat. Tapi api kemasan ini terlihat luar biasa. Su Fu memandang api nyata Ye Chen dari kiri ke kanan dan bergumam untuk waktu yang lama sendirian. Akhirnya, Su Fuke mengulurkan telapak tangannya dan meraih api nyata di telapak tangan Ye Chen, berharap bisa melihatnya lebih teliti. Hanya saja adegan aneh itu terjadi. Api Ye Chen yang sebenarnya tampaknya bersifat spiritual. Begitu Su Fu digenggam di tangannya, dia dengan keras melawan dan membakar dengan liar. Wow, Su Fu terasa sakit dan melepaskannya dengan cepat, tetapi telapak tangannya terbakar hitam. Melihat api yang sebenarnya lagi, seperti cahaya kemasan, itu menyalurkan kembali ke tubuh Ye Chen, membuat Xiong Er di sisi yang sangat menyedihkan. Apimu yang sebenarnya memiliki orang bijak. Su Fu terkejut, mengabaikan rasa sakit di telapak tangannya. Penatua, bukankah semua api yang dimiliki langit dan bumi? Xiong Er bertanya dengan bingung. Siapa yang mengatakan bahwa api langit dan bumi berkembang biak adalah bijaksana? Su Fu melirik Xiong Er, dan kemudian menggaruk janggutnya, menjelaskan, setiap nyala api yang membiakkan surga dan bumi memiliki kerohanian, tetapi itu bukan spiritual dan spiritual. Sebuah konsep, jika dibagi berdasarkan level kecerdasan spiritual lebih tinggi daripada spiritualitas, meskipun hanya satu kata lagi, itu adalah dunia yang berbeda. Petik 2. Itu artinya, Xiong Er menggaruk kepalanya. Penatua, bagaimana tingkat api sungguhan dibagi? Ye Chen bertanya pada Su Fu sambil menonton. Dia tahu bahwa ada juga pembagian level api yang sebenarnya ketika dia berbicara dengan pria tua di pasar gelap-gelap untuk memperbaiki kutukan penyihir. Tidak disebutkan secara eksplisit, itu sulit dikatakan. Su Fu menggaruk janggutnya. Ada yang dibagi menurut tingkat kerohanian, ada yang dibagi oleh kekuatan api, dan ada yang dibagi oleh usia kemunculan. Adapun tingkat yang jelas, saya praktikkan. Pengalaman bertahun-tahun tidak diketahui. Petik 2. Hai, setelah mengatakan itu, Su Fu menghela nafas. Saya awalnya ingin meminjam api sejati Anda ke tubuh saya, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya mati. Sekarang tampaknya ide saya tidak berfungsi. Kenapa? Ye Chen dan Xiong Er bertanya satu demi satu. Karena api sejatimu secara alami cerdas, dan telah mengakui kamu sebagai tuan, secara paksa dimasukkan ke dalam diriku, itu akan memberi serangan balasan yang kuat. Ini tergantung pada kesempatan. Karena dia memilihmu, dia dipaksa untuk memaksanya. Mendengar itu, Ye Chen menghela nafas lega. Kata-kata Su Fu jelas. Dia tidak berencana untuk mengambil api yang sebenarnya, yang berarti bahwa api yang sebenarnya masih bisa disimpan. Namun, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia. Su Fu batuk kering. Tapi dengarkan tetua yang dikirim. Alkimia untukku. Memperbaiki alkimia. Ye Chen tertegun, dan kemudian tersenyum dengan canggung. Penatua, tidak apa-apa bagiku untuk memperbaiki cairan spiritual, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Bukankah di sini ada aku? Pada malam hari, Ye Chen berjalan keluar dari Lingdan Pavilion, dan setelah sekitar 3 hari, dia membantu Su Fu untuk memperbaiki alkimia. Sepanjang jalan, Ye Chen tetap diam. Dia tidak mati kali ini karena dia beruntung. Ren Yangfeng, Di Yangfeng, dan Jie Lutang memikirkan konspirasi melawannya sekarang, dan dia sedikit takut. Jika Su Fu tiba di saat kritis, dia akan menjadi hantu. Senapan terbuka mudah disembunyikan, dan panah gelap sulit dicegah. Dia bertekad bahwa bahkan dengan perlindungan Su Fu, masih ada kemungkinan dihancurkan kapan saja. Pintu yang terkenal itu bagus, dan kedengarannya bagus, yang jahat di dalam, dia melihatnya. Aku terlalu lemah. Sambil bergumam, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, mendesis di giginya, aku akan menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang aku sayangi. Kembali di Little Spirit Garden, dia berlutut di pintu Zhang Fengnian untuk waktu yang lama. Pria tua inilah yang mempertaruhkan martabatnya untuk menyelamatkan hidupnya. Rasa bersalahnya memenuhi dirinya dengan bantingan berlutut. Senior, itu junior yang membuatmu malu. Ye Chen bersumpah di sini, mereka yang menggertakmu, aku akan membuat mereka membayar 100 kali 1000 kali. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Tidak sampai terlambat bahwa Ye Chen kembali ke kamarnya. Cahaya lilin bergoyang, dan dia duduk diam di tempat tidur, melihat ke dalam tubuhnya. Hari ini di aula perintah, ia hampir jatuh ke jalan sihir, jika itu yang terjadi, bahkan Su Fu mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Kartu truf ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, Ye Chen bergumam. Ini adalah dunia yang kejam, yang disebut cara yang benar tidak bisa mentolerir sihir. Entah bagaimana, dia tertidur. Dalam tidur nyenyaknya, ia jatuh ke dalam keadaan yang indah, pikirannya menjadi goyah, dan ia terus berkelana dalam ilusi dan kenyataan. Dalam tidurnya, dia tampak samar-samar melihat dunia gelap, tripod besar, berdiri di antara langit dan bumi, begitu besar sehingga dia tidak bisa bernapas, dan dia masih bisa mendengar iblis jahat dari perjalanan besar.
Suara, duduk dengan tajam, dia terengah-engah, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Mimpi, ketika dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di depannya, dia menggosok alisnya, tetapi gambar Gunung Ding dalam mimpi itu selalu melekat di benaknya, hanya karena mimpi itu terlalu nyata. Setelah makan malam, Xiong Er datang ke sini, dan dia membawa seorang gadis gemuk yang gemuk, tak perlu dikatakan bahwa dia adalah istrinya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menatap gadis gemuk dan teredam ini. Dia harus mencari tahu kerumunan, tetapi dagingnya terlihat sangat imut, terutama dengan mata besar yang besar, dan dia berkedip dan sangat menawan. Istriku, Tang Ruxuan. Xiong Er memperkenalkan, tidak lupa membawa gadis itu dalam pelukannya, ekspresinya kurang lebih konyol. Hanya saja keduanya berdiri bersama dan jatuh ke mata Ye Chen, dan itu tidak terasa seperti itu. Bagaimana mengatakannya, Xiong Er sangat malu sehingga dia berdiri dengan Tang Ruxuan yang gemuk dan selalu merasa ingin bermain. Ye Chen memiliki dorongan kuat untuk bertanya kepada Tang Ruxuan, apa pendapat Anda tentang produk ini? Oh, jangan membuat masalah. Tang Ruxuan tampaknya sudah terbiasa dengan rasa malu Xiong Er, tetapi sifat malu-malu gadis itu masih membuatnya mendorong Xiong Er pergi. Menjauhkan Xiong Er, Tang Ruxuan memandang Ye Chen, dan ketika dia tertawa, dia menunjukkan sepasang lesung pipi dan gigi harimau. Namaku Tang Ruxuan, dan aku adalah murid penatua Du dari Lingmen Orchard. Ye Chen tersenyum, panggil saja aku Ye Chen. Ini benar-benar merepotkan untukmu kali ini, apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Tang Ruxuan bertanya pada Ye Chen sambil melihat. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, kecuali bahwa mencuci sumsum akan sangat menyakitkan. Ye Chen tidak pernah bersembunyi. Ketika dia pertama kali berlatih, dia hampir pingsan beberapa kali. Rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu bukan lelucon anak-anak. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ye Chen mengangguk, imannya segera bergerak, lalu memanggil api yang sebenarnya, menyelimuti Tang Ruxuan secara keseluruhan, dan kemudian membaginya menjadi banyak bagian, mengisi meridian Tang Ruxuan. Agar tidak melukai meridian Tang Ruxuan, dia berhati-hati untuk tidak berani terlalu jauh. Tapi tahu begitu, wajah kecil Tang Ruxuan masih menunjukkan rasa sakit, dan dahinya segera berkeringat dingin. Aku berkata, bisakah kamu melakukannya? Melihat ekspresi menyakitkan Tang Ruxuan, Xiong Er melirik Ye Chen. Yakinlah, aku punya firasat, Ye Chen berkata dengan marah. Seiring waktu, Tang Ruxuan juga secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit, dan Ye Chen juga meningkatkan intensitas latihan api sungguhan lagi. Kamu tidak akan menikah dengan pria gendut yang sudah mati ini. Untuk menghindari rasa sakit Tang Ruxuan, Ye Chen menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya. Melihat Xiong Er ke samping, Tang Ruxuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak dalam bentuk ini sebelumnya. Hanya karena kesalahan dalam latihan ini telah menjadi seperti sekarang ini. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen mengangkat alis dan melirik beruang itu satu persatu. Aku kesal ketika menyebutkan ini. Xiong Er duduk di tanah dengan pantatnya. Itu semua diadu oleh orang tua itu. Lao Su juga tertiup angin sebelum Yusu dan diberi huo-huo oleh omong kosong itu. Tidak apa-apa, aku tidak ingin meninggalkanmu, hehe. Tang Ruxuan menunjukkan dua gigi harimau kecil lagi, dan dia masih menepuk kepala kecil yang menepuk Xiong Er. Suatu hari, kamu akan berubah kembali. Ketiganya berbicara dan tersenyum, memang, berhasil mengalihkan perhatian Tang Ruxuan. Selama periode ini, Ye Chen meningkatkan intensitas pengerasan api sejati lebih dari sekali, mengeraskan esensi Tang Ruxuan, dan bahkan meridian dan tulang. 3 jam kemudian, dia mengambil napas panjang dan mengeluarkan api yang sebenarnya. Tepat setelah api sejati meninggalkan tubuh, Tang Ruxuan bergetar. Rasanya canggung, Xiong Er bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuh itu hangat dan hangat. Tang Ruxuan menggerakkan tubuh yang agak kaku. Aku merasa tubuhku jauh lebih mudah daripada sebelumnya, dan meridianku tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Singkatnya, aku merasa enak. Benarkah? Mata Xiong Er menyala, menggosok tangannya dan menatap Ye Chen, dan berkedip, kamu juga bisa memperhalusku. Oke, Ye Chen ternyata sangat sederhana, tepat setelah kembali ke api dan hai yang sebenarnya, yang lain keluar, dan seluruh tubuh Xiong Er dibungkus. Segera, teriakan Xiong Er terdengar di taman roh kecil. Dibandingkan dengan Tang Ruxuan, seorang gadis kecil yang memberikan Xiong Er ke tubuhnya, Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Setiap pagi selama 2 hari berikutnya, Xiong Er akan membawa Tang Ruxuan ke sini. 3 hari pelatihan meridian juga memberi Tang Ruxuan kegembiraan yang tak terduga. Dalam proses budidaya esensi, kultivasi berubah dari menjadi orang terpenting keempat menjadi kelima terpenting. 3 hari berlalu dengan tenang. Di pagi hari, setelah sarapan terburu-buru, Ye Chen naik gunung dengan pedang di punggungnya, dan hari ini dia akan membantu Su Fu memperbaiki alkimia. Seperti biasa, tepat setelah memanjat Lingshan, beberapa murid duduk di atas batu untuk menyerap aura roh melemparkan mata mereka, dan pasang telinga 32 kadang-kadang menunjuk ke Ye Chen. Penatua Su untuknya, tetapi hampir putus dengan Penatua Sao. Dia berada dalam situasi yang sulit sehingga dia tidak akan pernah mati. Dengan perlindungan Penatua Su, masa depan akan cerah. Memang, banyak dari para murid telah menyambutnya di sepanjang jalan, jika sebelumnya, siapa yang mau merawat murid magang, tetapi karena bantuan Su Fu, situasi Ye Chen sangat membaik.
Kurang bangga. Secara alami, di sepanjang jalan, aku tidak bertemu dengan murid-murid Ren Yang Feng dan Di Yang Feng. Saya tidak tahu apakah itu cemburu atau benci, para murid ini akan mengertakkan gigi ketika mereka melihat Ye Chen. Mereka benar-benar tidak berpikir mereka memiliki kebencian membunuh ayah mereka. Ye Chen secara alami mengabaikan ini, dan berjalan menuju Lingdan Pavilion. Pada saat ini, ada seorang penatua di dalam pavilion Lingdan, seorang penatua wanita, dengan tampang tiada taraf, seperti peri dari 9 surga. Wanita ini, melihat lebih dekat, bukankah itu benar-benar Chu Xuaner dan Ye Chen sudah bertemu di Hausan hari itu? Saudari Mei, apakah Anda benar-benar ingin memilih murid sebagai murid dari luar? Su Fu memandang Chu Xuaner, masih terkejut dengan nada bicaranya. Tidak mungkin, itu semua dipaksakan oleh Tuan. Chu Xuaner mengangkat bahu, merasa tidak berdaya, dia meminta saya untuk memilih yang berbakat, dan yang terbaik adalah memperbaikinya dalam keadaan kental, kalau perlu. Petik 2. Iya, si Mei, kamu juga harus menerima pekerja magang. Orang luar punya banyak bakat. Bukan itu yang kamu pilih. So, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, saudaraku? Chu Xuaner mengerutkan kening. Su Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Apa pendapat si Mei tentang Tian Ji dan di lelang pasar gelap neter? Berbicara tentang Tian Ji dan, Chu Xuaner mengerutkan kening, dan mengerang sejenak sebelum berkata, ada terlalu banyak rumor dari dunia luar, tetapi tidak lebih dari 3 kasus di satu kuil. Menurut pendapat saya, itu adalah kuil yang haus darah. Bagaimana saya mendengar bahwa hanya ada setengah dari Tianji dan yang diambil kembali? Masalah ini belum diverifikasi. Brother Brothers juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk Tianji dan hari itu, tetapi pada akhirnya itu dimainkan oleh orang lain. Adapun apakah Tianji dan diambil kembali utuh, mungkin Tianji dan difoto sesudahnya. Orang tahu, Elder Su, aku di sini, pada saat keduanya berbicara, Ye Chen telah memasuki pavilion Lingdan. Episode 77-78. Begitu dia berjalan, Ye Chen melihat Chu Xuaner duduk di samping Su Fu. Bagaimana dia? Ye Chen membeku, dan digunakan untuk berbalik dan berlari. Namun, begitu dia berlari 2 langkah, dia merasakan pengisapan yang kuat dan tak tertahankan menutupi tubuhnya, dan menyeretnya lagi dan lagi. Tentu saja, tembakan Chu Xuaner. Menempatkan Ye Chen kembali, Chu Xuaner menatapnya dengan senyum dan tersenyum. Pria kecil, apakah aku menakutkan? Tidak menakutkan. Ye Chen tersenyum. Lalu mengapa kamu lari ketika kamu melihat saya? Sama seperti pada saat terakhir kali, dan ini juga terjadi kali ini. Mata Chu Xuaner yang indah berkedip-kedip dengan kilau, dan Ye Chen penuh keraguan ketika dia melihatnya. Kenapa? Si Mei melihatnya. Su Fu, sedikit terkejut. Aku pernah melihatnya di Hausan dan dia berlari ketika melihatku. Mendengar itu, Su Fu mengangkat alis dan memandang Ye Chen. Ye Chen, Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak, kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu Ye Chen. Sebelum Chu Chen kembali, Chu Xuaner berkata, tampaknya dia tidak tahu bahwa Ye Chen berdiri di depannya. Si Mei mengenalnya. Su Fu tertegun lagi. Sulit untuk tidak tahu. Chu Xuaner meregangkan punggungnya. Feng Yuntai memukuli puluhan murid sejati dari Renyang dan Diang, dan ini terjadi pada pintu bagian dalam. Setelah mendengar ini, Ye Chen batuk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ujung hidungnya, merasa bahwa dia sudah menjadi selebriti di Heng Yue Zong, dan karena Heng Yue, satu persatu prestasi, sulit untuk dipikirkan. Orang kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Dengan senyum berbisik, Chu Xuaner memandang Ye Chen. Ye Chen membeku, tampaknya tidak mengharapkan Chu Xuaner mengatakannya. Apakah itu atau tidak, ini masalah. Meskipun dia menentukan bahwa wanita di depannya dan wanita di hutan monster hari itu tidak sendirian, jika dia menjadi muridnya, dia akan selalu merasa bahwa dia akan ditusuk secara misterius di malam hari. Masih sia-sia, melihat Ye Chen tidak berbicara, Su Fu di samping tidak bisa duduk diam, dan melangkah maju dan menendang Ye Chen. Maukah kamu mempertimbangkannya? Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Elder, apa aku akan pergi denganmu ke pintu dalam sekarang? Ye Chen bertanya dengan ragu, menatap Chu Xuaner. Tentu saja ada tes, jika kamu bisa memasuki pintu bagian dalam, kamu memenuhi syarat. Aku mengerti, itu saja. Chu Xuaner bangkit, dan Lian Bu terbang ke arah luar. Ketika dia melangkah keluar dari Lingdan Pavilion, dia berbalik dan tersenyum, jika kamu bisa memasuki pintu bagian dalam, aku akan mempertimbangkan katakan metode rahasia. Petik 2. Senyum ini memenuhi Ye Chen dengan saat mabuk. Setelah malam itu, sosok Chu Linger masih melekat di benaknya. Malam musim semi malam itu, Qian Ying terukir di hatinya. Dia sangat cantik, seperti peri, suci dan tak bernoda. Sekarang, seorang wanita yang terlihat persis seperti dia ada di depan matanya, yang membuatnya terasa seperti mimpi. Su sangat terpesona sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa dia sudah ada di sana. Semua orang pergi dan menyaksikan. Su Fu melangkah maju lagi dan membanting Ye Chen kembali dari lamunan menjadi kenyataan. Ye Chen batuk dan menyentuh ujung hidungnya. Bekerja, Su Fu menyeret Ye Chen dan langsung pergi ke aula dalam. Saat memasuki aula bagian dalam, Ye Chen melihat tungku alkimia setinggi 3 kaki. Tungku alkimia diukir dengan naga biru, phoenix,
harimau putih, dan basal, dan ada banyak pola rumit di samping ini. Dia telah melihat tungku alkimia, tetapi dia belum pernah melihat pria sebesar ini. Sepertinya ada tekanan yang besar. Selain itu, ia juga merasakan gelombang panas naik dari tanah, tak perlu dikatakan api di tanah. Pada saat ini, api yang sebenarnya di tubuhnya sepertinya adalah api yang sebenarnya di bawah tanah, dan dia gemetaran. Getaran ini tidak masalah, dan itu membuat api tanah yang berputar kembali. Jaga apinya tamu, jangan biarkan api itu menelan tanah. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah. Bisakah api nyata menelan api? Ye Chen sedikit terkejut. Semua api, jenisnya sama, dan tentu saja bisa ditelan. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, dan hatinya sudah memperingatkan Dan Hai tentang api yang sebenarnya. Jika tidak maka akan benar-benar tertelan oleh api ini, dan Su Fu tidak akan menyalahkannya karena tersedak. Letakkan tanganmu di tungku alkimia. Biarkan aku mengukur kekuatan spiritualmu, kata Su Fu. Level kekuatan jiwa. Ye Chen terkejut, dia adalah seorang mantan pakar intelijen, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa jiwa itu juga diklasifikasikan. Meskipun hatinya penasaran, dia masih meletakkan tangannya di tungku alkimia. Tampaknya tungku alkimia tidak hanya digunakan untuk alkimia, tetapi juga kemampuan untuk menguji tingkat kekuatan jiwa manusia. Dia baru saja meletakkan tangannya di atasnya, dan tungku alkimia berdengung. Segera, sinar cahaya meledak dari bagian atas tungku dan menyatu menjadi roh misterius di udara. Ternyata itu level dari tatanan spiritual. Melihat kata roh, Su Fu menggosok janggutnya, dan terkejut dengan nadanya. Ye Chen menarik telapak tangannya, menatap Su Fu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, Penatua, apa pembagian kekuatan jiwa? Kekuatan jiwa dibagi menjadi 5 tingkatan, tatanan manusia, tatanan spiritual, tatanan suan, tatanan bumi, dan tatanan surga. Mengetahui Ye Chen tidak mengerti ini, Su Fu menguraikan Ye Chen, 5 tingkat kekuatan jiwa, sesuai dengan 5 alam besar beku, tatanan manusia sesuai dengan keadaan kental, tatanan spiritual sesuai dengan alam manusia, tatanan misterius sesuai dengan keadaan nyata, tatanan spiritual sesuai dengan ilusi spiritual, dan tatanan surga sesuai dengan alam kosong. Adalah tingkat yang sama dengan Siu, tetapi kekuatan jiwa Anda bahkan lebih tinggi dari Siu Wei Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Fu tidak lupa melirik Ye Chen dan bertanya, apakah Anda pernah mengambil ramuan yang menyehatkan jiwa Anda? Mendengar itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu aneh. Su Fu menggosok jenggotnya, matanya tidak bisa dimengerti. Elder, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaan. Jiwa itu misterius, dan penuh dengan terlalu banyak jiwa yang mustahil dan tinggi. Pemahamannya jauh melampaui manusia biasa. Ketika mereka mengumpulkan para dewa, mereka memiliki kondisi yang unik. Yuan, apa itu Yuan Shen? Mata Ye Chen menatap Su Fu. Setelah mendengar kata-kata itu, Su Fu menarik napas dalam-dalam, dengan kagum di matanya, dan mendambakan, yang disebut Yuan Shen adalah 1 tingkat lebih tinggi dari jiwa, sama seperti kekuatan spiritual 1 tingkat lebih tinggi dari energi sejati. Secara umum, hanya Siu Wei yang dapat mencapai surga. Hanya dalam keheningan yang memenuhi syarat untuk mengkondensasi Yuan Shen. Hanya dengan Yuan Shen dapat Yuan Shen keluar dari daging. Yuan Shen abadi dan tubuh manusia abadi. Itulah kebenaran. Petik 2. Ye Chen menyentuh dagunya, dengan cara ini, para biksu di bawah langit tidak bisa memadatkan para dewa. Tidak ada hal yang mutlak, kata Su Fu. Ada ribuan dunia, ada segala macam keajaiban, dan tidak ada banyak orang yang dapat menyingkat Yuan Shen di dunia spiritual, tetapi jumlahnya hampir 0. Setelah mengatakan itu, Su Fu berhenti sejenak dan melanjutkan, tentu saja, tidak ada kekurangan alien di dunia ini. Saya pernah melihat rahasia dalam sebuah buku kuno. Ada ras misterius dan kuno. Mereka memiliki Yuan Shen secara bawaan. Petik 2. Ras apa itu? Roh, spirit. Ye Chen terkejut. Dia juga suku 9 etnis Niucha kuno. Dia benar-benar memiliki sejarah panjang hari ini. Pengalaman Su Fu jauh melebihi harapannya. Dia benar-benar telah belajar banyak hari ini, dan pengalaman Su Fu jauh melebihi harapannya. Kekuatan jiwa Anda 1 tingkat lebih tinggi dari kultivasi Anda. Mungkin Anda benar-benar bisa mengumpulkan Yuan Shen sebelum langit diam. Su Fu mencengkeram jenggotnya dan menatap Ye Chen dengan cukup dalam. Hubungan itu baik, Ye Chen menyeringai. Di aula bagian dalam paviliun Lindan, Su Fu sudah mulai menyiapkan bahan untuk alkimia. Itu adalah tanaman rumput roh, dan Su Fu telah mengambil lebih dari 30 jenis dari mereka, banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Hanya melihat 30 jenis rumput roh ini, dia bisa membayangkan betapa rumitnya proses pemurnian alkimia. Dibandingkan dengan memurnikan alkimia, memurnikan cairan spiritual giok adalah penyihir nyata. Hal terpenting bagi alkimia adalah kekuatan jiwa, dan yang kedua adalah mengendalikan nyala api. Su Fu memilah rumput roh selama 100 tahun, sambil menyebarkan akal sehat alkimia untuk Ye Chen. Kamu memiliki kondisi unik untuk alkimia, karena kekuatan jiwamu 1 tingkat lebih tinggi dari Siu. Dan api sejatimu memiliki kesadaran sendiri, dan terhubung dengan pikiranmu, dan kau dapat mengendalikan api dengan sangat halus, yang sangat penting untuk alkimia.
Setelah mengatakan itu, Su Fu menatap Ye Chen, jadi, Anda sangat cocok untuk menjadi seorang alkemis. Alkemis, aku, Ye Chen membeku, kondisimu unik. Jika kau tidak menjadi ahli alkimia, aku benar-benar menyesal Tuhan peduli padamu, kata Su Fu, dan mengeluarkan lebih dari selusin rumput roh lagi. Tergantung pada kualifikasi Anda, mungkin benar-benar mungkin untuk melampaui Dan Chen. Dan Chen, Ye Chen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Dan Chen, yang berspesialisasi dalam pekerjaan intelijen. Itu adalah alkemis paling terkenal dari Dacu. Itu bukan milik pihak manapun, tetapi juga merupakan partai yang tidak ada pihak yang berani memprovokasi. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Su Fu akan mengatakan bahwa dia mungkin melampaui Dan Chen, yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Bagaimana dengan kalian, apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang alkemis? Su Fu Rao memandang Ye Chen dengan penuh minat. Pikirkan, tentu saja, Ye Chen bahkan tidak ingin berseru. Profesi sang alkemis terlalu mulia. Cu yang luas sangat langka sehingga ditawarkan oleh semua pihak sebagai leluhur. Jika itu menjadi seorang alkemis, jalan harus cerah. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Su Fu datang ke tungku alkimia. Aku mengajarimu untuk membuat ramuan pertama. Aku optimis. Aku hanya akan menunjukkannya sekali, kata Su Fu, sudah memindahkan api di bawah tungku dan boom, tiba-tiba, api ungu menyala di tungku alkimia, dan bahkan pola 4 dewa di tungku alkimia diterangi. Setelah itu, Su Fu melambaikan jubahnya, dan memasukkan 3 atau 5 rumput roh ke dalam tungku alkimia, dan kemudian dengan terampil mengendalikan esensi dari pemurnian api tanah. Selama periode ini, lebih dari 1 rumput roh dimasukkan ke dalamnya. Selain itu, Ye Chen berdiri diam di sana, dan setiap tindakan Su Fu tercetak di hatinya. Ini proses yang panjang. Saya tidak tahu kapan, aula bagian dalam paviliun Lingdan menyala dengan obat kuat dan wewangian. Keluar dari Dan, saat Su Fu meludah, dia menepuk tungku alkimia, dan pil roh ungu terbang keluar, dan dia menangkapnya dengan melambaikan tangannya. Melihat ini, Ye Chen bergegas maju, menatap ramuan di tangan Su Fu dengan cerah. Lihat itu, Su Fu menyerahkan Ye Ling di tangannya. Ye Chen mengulurkan tangan dan mengambilnya. Lintan baru saja disempurnakan, dan ada perasaan hangat. Itu sangat jernih, masih ada gas ungu yang menempel di sana, dan ada aroma obat yang kuat di wajah. Ketika Anda menciumnya, Anda merasa santai. Selain itu, ada garis pada keajaiban. Ini Hui Xuan Dan. Ketika ada kekurangan energi dan kekuatan spiritual, Anda dapat dengan cepat mengisi kembali konsumsi tubuh Anda. Su Fu telah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Ling Dan jenis ini adalah salah satu Ling Dan tingkat terendah. Anda harus melihat jalan bergaris di atas, yang merupakan tanda level eliksir. Ling Dan juga diklasifikasikan. Ye Chen menatap Su Fu. Tentu saja, Su Fu berkata, ada garis pada keajaiban di tangan Anda, yang berarti ada garis. Jika ada 2 garis di atasnya, itu adalah striatum, dan seterusnya. Semakin tinggi levelnya, Penatua, apa arwah tertinggi yang kamu sempurnakan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Roh yang aku sempurnakan sendiri adalah yang tertinggi. Su Fu tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan janggut, bekerja sama dengan lelaki tua dari Dan Chen, dia pernah menghasilkan roh 5 butir. Jian adalah beberapa butir sihir hari itu. Susi Ye Chen ingin tahu terlalu banyak, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia bertanya langsung. Mendengar itu, Su Fu mengerutkan kening, dan menatap Ye Chen dalam-dalam, kamu masih kenal Tian Ji Dan. Ye Chen batuk dan menyentuh ujung hidungnya, beberapa hari yang lalu, Xiong Er dan aku berkeliling di pasar gelap yang gelap, dan aku juga mendengar orang berkata. Su Fu Wei melirik ke belakang tanpa pandang bulu. Dia menjawab pertanyaan Ye Chen, Tian Ji Dan adalah keajaiban tingkat tertinggi yang saya tahu. Jika Anda membaginya berdasarkan peringkat, itu adalah keajaiban 6 untai. Apakah Tian Ji Dan sulit untuk disempurnakan? Ye Chen memandang Su Fu dengan ragu, senior Dan Chen begitu kuat sehingga dia tidak dapat melakukannya. Di mana lakonnya? Su Fu melirik Ye Chen dengan marah. Setiap Ling Dan memiliki korespondensi Dan Fang. Tidak ada Dan Fang, bahkan jika Dan Chen yang lama tidak tahu bagaimana membuatnya, bahkan jika dengan Dan Fang, saya kira saya tidak dapat menemukan rumput spiritual yang cukup untuk membuat Tian Ji Dan. Aku tidak tahu siapa foto lama yang diambil oleh kekuatan lama itu. Mengapa kamu banyak bicara? Su Fu menendang Ye Chen Zhang kembali ke tungku alkimia. Itukah yang harus kamu pedulikan? Akibatnya, Su Fu melempar gulungan ke Ye Chen sesuka hati, dan memarahinya dengan marah, ini Dan Fang yang kembali ke Suandan. Tolong tercerahkan saya dengan baik. Setelah pencerahan, saya akan membuat alkimia untuk Lao Su dan tidak malas. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan dia membuka Dan Fang Suan dan dengan lembut. Saya tidak tahu, ini mengejutkan. Setelah melihat sekilas, ia menemukan bahwa alkimia ini jauh lebih rumit daripada sirup batu giok, dan persyaratan kontrol nyala sangat tinggi. Bahkan kesalahan tautan kecil dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Ini hanya keajaiban. Ye Chen mengerutkan kening. Namun, untuk menjadi ahli alkimia, kesulitan ini masih sulit baginya. Saat belajar tentang Dan Fang, ia juga ingat praktik alkimia Su Fu dalam benaknya, dan kombinasi ini memungkinkannya menangkap jejak bulu.
Tidak jauh dari situ, Su Fu, yang sedang berbaring di kursi santai, masih dalam kondisi kepalsuan, dan terkadang menyipitkan matanya untuk melirik Ye Chen. Mengetahui malam itu akan datang, Ye Chen benar-benar melepaskan Dan Fang. Dia juga terperangkap dalam selir palsu dengan Su Fu. Gambar Su Fu yang memurnikan Suan dan diputar kembali dalam pikirannya tanpa batas. Dia tidak tahu kapan dia membuka matanya perlahan, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia menjentikkan api yang sebenarnya ke dalam tungku alkimia, dan kemudian beberapa rumput roh dimasukkan ke dalam tungku alkimia. Karena pengalamannya sebelumnya dalam memurnikan cairan roh batu giok, kontrolnya terhadap api cukup akrab. Segera, ia mengekstraksi esensi dari masing-masing ramuan, dan kemudian lebih banyak ramuan dimasukkan. Namun, dia masih meremehkan kebosanan memurnikan pil, untuk pertama kalinya, tidak bisa dihindari bahwa dia sibuk di sudut, dan kontrol nyala api tidak selaras. Pemurnian pertama gagal. Ye Chen berhenti, diam-diam menemukan apa yang salah, dan memasukkan api nyata ke dalam tungku alkimia. Kedua kalinya, pemurnian pil dimulai. Kemudian dia terus frustrasi. Frustrasi lagi dan lagi, tanah sudah penuh dengan rumput roh dan dibakar dengan puing-puing. Su Fu menyiapkan ratusan rumput roh Wixuandan untuknya, agar Ye Chen meringkas pengalaman dalam kegagalan, dan mencari tahu arti sebenarnya dari alkimia. Menjelang fajar, Ye Chen masih gagal untuk memperbaiki Hui Xuandan. Malahan, wajahnya sangat pucat. Pemurnian pil mengkonsumsi kekuatan jiwa, memurnikan pil semalaman melebihi kekuatan jiwanya, dan pikirannya terus berdengung. Bagaimanapun, dia bergoyang berlutut di tanah, terengah-engah. Terlalu ingin mendapatkan kesuksesan, tetapi itu akan menghancurkan diri sendiri. Su Fu, seorang saudari palsu, mendengar suara. Aku terlalu sedikit memandang alkimia. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Alkimia sama dengan monastik. Kamu harus berpikiran jernih. Su Fu melirik Ye Chen dengan teguran keras. Hatimu sama sekali tidak tenang dan kamu punya pikiran. Ini adalah tabu para alkemis. Aku mengerti. Ye Chen mendengarkan ajaran Su Fu. Dia benar-benar gagal untuk tenang, karena terlalu banyak hal sebelumnya membuatnya terlalu bersemangat untuk menjadi pria yang kuat. Dia sudah terbiasa dengan darah mendidih dalam perang, tetapi dia tidak bisa beradaptasi dengan ketenangan alkimia. Makan dan terus memperbaikinya. Su Fu menjentikan ramuan di udara. Jika kamu bahkan tidak bisa kembali ke Xuandan, aku benar-benar harus mempertanyakan kemampuanmu untuk menjadi seorang alkemis. Ye Chen memberi isyarat untuk mengambil ramuan itu, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.